dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan juga memberikan komentar yang cerdas, sopan, dan membangun orang lain, dan menghargai keberagaman, dan men-share video-video dari channel ini ke media teman-teman, sehingga ada banyak orang mengetahui kebenaran, dan informasi kebenaran itulah yang akan mengubah paradigma orang lain, terkhusus tentang orang-orang muslim yang selalu menyalahpahami tentang ajaran kekristenan. Oknum muslim, ustadz, dan para mualaf yang doyan sekali membahas Injil, mereka begitu buas walaupun tidak ngerti. Channel ini hadir untuk meluruskan mereka dan bagikan kepada orang-orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah diskusi yang luar biasa. Jangan lewatkan, ikuti sampai selesai. Dan bagi kamu umat muslim yang melihat video ini, ingat baik-baik, ini dibuka supaya kamu lebih kritis, lebih cerdas, lebih mau belajar di zaman internet ini untuk mencari tahu apa yang kamu percaya. Oke, ini dia videonya teman-teman. Pedang di sini bukan pedang dalam pengertian terbuat dari besi, ngerti nggak? Pedang di sini merupakan makna figuratif. Sebentar, pedang di sini merupakan diam dulu dia tuh. Yang artinya memisahkan anak dari orang tuanya. Anda nggak dengar para murtad itu diusir dan dimusuhi oleh semua orang. Memang Yesus membawa perpisahan, tetapi bukan pedang dalam pengertian pedang untuk membunuh orang terbuat dari besi atau golok. Itu bukan seperti itu, Pak. Arti pedang di situ adalah memisahkan anak terang dari kegelapan. Anda nggak dengar tuh kemarin siapa ya? Sebentar, kalau Bapak dengar kesaksian para murtadin, mereka sudah harus berpindah-pindah tempat, berkali-kali dimusuhi bukan hanya oleh keluarganya, tapi oleh lingkungannya, diancam mau dibunuh, ya. Saya sendiri ketika bertobat pertama kali, saya mau dikeluarin dari keluarga saya, ya, diusir dan tidak dianggap anak. Yesus memang datang membawa perpisahan. Nah, kalau Anda membaca konteks kalimatnya yang Anda nggak jelas, repot saya. Ya, jadi Yesus itu membawa perpisahan dengan jelas. Yesus mengatakan anak-anak terang dan anak gelap tidak mungkin bersatu, Pak. Boleh saya menanggapi ya? Kalau di dalam teologi Islam, Anda mempercayai jin-jin dan sebagainya, itu nggak ada di dalam teologi Kristen, dan kami tidak bisa bersatu dengan Anda dalam hal iman. Mudah ya? Jadi itu nggak ada teologi, ada jin-jin muslim, nggak ada, Pak. Ya, nah jadi itu perpisahan. Ya, jadi jelas ya Pak, bahwa anak-anak Kristen itu harus dipisahkan dengan Anda sebagai anak-anak yang masih dalam kerajaan gelap. Gitu ya, saya jawab dengan tegas. Oke, kalau lihat ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, ketika kami menyerang mereka dengan pedang, itu bawah, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka kata Yesus berkata kepada imam-imam, kepala pengawal bait Allah, tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, kamu aku ini penyamun dari dalam goa, bukan ya? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Jadi murid Yesus potong telinga para imam, Yesus sembuhkan kasih sambung. Kamu paham gak? Yang dipotong. Nabi kau kasih tunjuk, kau punya tujuan kasih tunjuk. Kita sambung telinga mana coba ya? Odol ini ngomong sembarang nggak ngerti, orang jelaskan. Mustifiatu jelaskan kamu nggak ngerti. Yesus tuh kamu ngerti gak masalah pedang? Memisahkan tuh maksudnya begini. Contoh, Ibu Abre, keluarganya dengar. Ibu Abre itu keluarganya Muslim semua. Tapi Yesus mau pisahkan itu maksudnya dia sudah percaya Yesus, makanya dia dipisahkan itu mengikut Yesus. Kau dengar saya dulu, saya bicara, nanti saya diam. Kau paham gak? Kalau kau mau lihat letter itu bisa sudah setuju itu. Murid Yesus potong telinga para imam. Dengar dulu saya bicara. Kau punya siaran atau saya punya siaran? Sangat Anda monolog. Kau monolog apa? Kau dengar saya dari tadi ada bicara, saya diam. Diskusi itu begitu. Tunggu dulu saya jelaskan pakai ayat. Anda masuk sini bawa pelurumu, pakai pelurumu, jangan kami kaget ke lau. Bego-bego. Benar ya? Yesus potong, anak murid Yesus itu potong telinga. Yesus justru sambung. Itu saja ketahuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa sambung anak ke telinga.
Pikir. Oke Pak, oke saya menanggapi ya. Di dalam Islam, orang yang mempunyai iman lain, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan memisahkan antara orang tuanya dengan anaknya atau ibunya dengan anaknya, tidak pernah. Justru Nabi Muhammad mengajarkan untuk tetap mencintai orang tuanya. Karena itu perintah Nabi Kalau Muhammad. saya bisa menunjukkan dua ayat bahwa kamu berbohong mengenai hal itu, kamu mau dibaptis. Ayo. Saya bisa tunjukkan dua ayat di dalam Quranmu. Jawab. Mengatakan sekalipun itu. Jawab, kamu bertanya sudah dijawab, kamu ditanya jawab. Begini ya. Kalau dia kafir, kamu tidak boleh bahkan bersahabat dengan saudaramu laki-laki, ayahmu atau ibumu. Kamu mau dibaptis nggak? Baca 1 Korintus 3. Itu Yesus mengatakan, jangan kalian duduk di meja. Tadi mengatakan Jangan kalian duduk di meja dengan orang yang tidak seiman dengan kamu. Orang disuruh bunuh kok yang mengganti agamanya hadisnya. Inilah Islam itu kalau berdiskusi begitu, mereka jadi kerbau semua kalau diskusi. Makanya saya bilang jadi di dalam Quranmu ada dua di dalam Quranmu di dalam Quranmu ada dua ayat yang nabimu mengatakan kamu tidak boleh bahkan berteman dengan ayahmu, ibumu, saudaramu kalau dia kafir. Kamu mau berteman apa enggak? Ya, artinya kamu belum mengerti. Artinya ketika kamu bicara mengenai Islam, kamu bicara mengenai Islam di dalam imajinasi ini. Ya, jadi begini Dedi, ketika kamu mau mempelajari Alkitab, kekristenan, kamu jangan menyerang, kamu bertanya. Kalau kamu mau mencari kebenaran, kamu jangan seperti ini. Kamu bertanya, Pak Bom, ini benar nggak Yesus katanya kok bahwa saya nggak mungkin, Pak Bom bisa jelaskan nggak? Kok ini bertentangan? Karena Yesus bawa damai, Pak. Saya pengen belajar. Supaya apa? Supaya kamu mengenal kebenaran. Artinya dari perkataan kamu, aku bisa tahu bahwa kamu itu sama sekali nggak tahu tentang Islam. Bertanya Bu ya, boleh? gantian ya. Gantian dari kamu dari kasih pertanyaan dua loh. Gantian, sekarang kita yang tanya. Tadi kan begini, tadi kan Ibu Sofiatul sudah mau bertanya, biar Ibu Sofiatul lanjutkan, ada nggak Bu Sofiatul mau buktikan? Tadi kan dia mengatakan tidak ada, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Nah sekarang Sofiatul mengatakan ada. Nah sekarang bagaimana kamu Dedi? Kamu tadi mengatakan tidak ada, ternyata ada. Nah ini kan kamu bohong ini, lanjut Bu Sofi. Ya mungkin dia nggak bohong, tapi dia nggak tahu aja. Jadi intinya begini Dedi, kamu harus Islammu tuh jangan Islam imajinasi. Bukan Dad, Islammu tuh jangan Islam dalam your imagination, mudah nggak? Kamu harus benar-benar ngerti yang kamu jadi gini loh. Kamu harus gini. You must know what you trust. Kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Saya juga butuhkan kebenaran kepada Ibu. Sekarang begini ada. Turunin dulu. Sebentar. Enggak apa-apa Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Saya akan tunjukkan prima dalil. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda Sudah itu bahasa lain. Sekarang ini kamu turunin dulu deh. Turunin dia Ibu Sofia itu bisa jelasin. Kamu ini tanya belum selesai, ada satu lagi. Dad, kamu tuh kok kemana-mana sih? Kamu tuh gini loh. Sebentar. Anda mengatakan perintah membunuh. Sebentar, Dedi. Ulangan 13. Sebentar, Dedi. Bunuhlah orang yang tidak seiman di dalam keluargamu. Udah diam dulu. Sebentar. Belum turunin dia dulu deh. Ulang 13, buka ulangan. Turunin dia dulu. Aduh, Ya silakan bisa. Jadi dari kamu caramu berdiskusi ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtuh kemana, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi. Siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan dua ayat di dalam Quranmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu, kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat EQ-mu loh. Nggak runtut, kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Jawab itu dulu, gitu. Baru setelah kamu jawab, kamu boleh bertanya. Orang belum dijawab, lu loncat sini, loncat sini, kayak monyet aja, lu loncat sini, loncat sana ya. Gitu Pak Bom ya. Gitu Muslim Bu. Jadi kau dengar dulu, kau dengar Pak Bom ini. Kau dengar hamba Tuhan bicara, kau dengar ya. Bukan nenekmu yang saya mau ikuti. Kau dengar.
Kau tadi berkata bahwa dalam Ulangan 13. Kau nggak baca dari Ulangan 12. Itu peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Nah, kau baca kitab pakai otakmu. Jangan kau bertanya sama kami oleh kitab. Urusan mereka, Pak. Orang Buddha itu urusan mereka, menyembah apa, menyembah itu urusan mereka. Itu iman mereka. Orang bicara, kau tanya Ulangan 13. Kau dengar dulu. Kau tanya Ulangan 13. Itu bukan Urusan mereka. Ini orang gila Bu ya kayaknya ya. kamu gila. Saya tanya kau, tadi kau singgung Ulangan 13 kan? Ya, betul. Aduh, pening aku pening. Ini orang gila ini kita. Tahu nggak itu penyembah berhala itu ngapain? Itu bukan bangsa yang berhala, tapi umat lain, umat lain. Aduh, ini udah ini kau lihat ini. Aduh, ini Kamu orang tanya itu yang mana yang jelas ya? Kamu iya, aduh, Ulangan 13. Nih kau dengar ini. Menyembah berhala. Aduh, kau dengar dulu. Dia bukan mau bertanya, dia mau menyerang. Ini menyerang. Dia bukan bertanya, Bu. Kalau diserang, mereka ngelapor, Nah, nanti kita serang kekerasan. Nah, itu model umat begini modal melapor. Kamu itu ya, sekarang kamu sudah menista, kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Itu urusan kami, berurusanmu. Ya, kalau kami mengatakan Nabi Anda begitu, ya. Sekarang kalau kami mengatakan Nabi Anda tidak benar, Nabi kalau ada kami mengatakan Nabi Anda tidak benar, bejat, Anda itu menista. Nabi Silakan, kami tidak seperti Anda. Kami tidak seperti Anda, bejat, suka menista orang. Anda paham? Kami tidak ingin melakukan apa yang Anda lakukan. Karena yang Anda lakukan itu bejat. Karena Anda itu bejat. Ya, Kau lari. kau lari kau. Ulangan dulu. Kau bertanya Model. soal ulangan. Begini, Bom. tanya berapa kali, sekarang gantian kita Bom. bertanya. Saya mau beri waktu sebentar, Pak Bom. Superman, sebentar Superman. 7 sampai 12. Dedi, ya. Anda ini jangan manja akibat karena mayoritas ya. Ketika Anda menista ya, mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan, itu Anda sudah menista, tahu nggak? Bagaimana ketika kami bukan mengatakan Tuhan Anda loh, kami hanya mengatakan Nabi Anda saja, Anda cengeng, tahu nggak Anda? Yesus sendiri waktu dia utusan Tuhan, itu maksud Utusan itu kamu menafsirkan ayat kami. Itu menurut Sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Anda menafsirkan kitab kami. Semua umat orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apa hak Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sekarang kalau kami mengatakan Nabi Anda, tidak pantas, Anda terima nggak? Anda tuduh menista. Tapi kami ini umat gentleman. Kami tidak akan melakukan itu. Karena umat Anda ini umat cengeng. Tahu nggak? Tidak ada kebenaran. Enggak, umat Anda ini tahu nggak, tidak punya kebenaran, takut dengan kebenaran sehingga mengeles terus. ini Pak ya, loh. Ya, hanya orang yang salah, hanya orang yang kalah, hanya orang yang tidak benar, ya, melakukan kekerasan. Itulah Anda, itulah umat Anda, ya. Kalau Anda mau tahu. Kalau Anda mau diskusi di sini, Anda tidak boleh menafsirkan. Ingat itu. Anda bertanya silakan kami jawab. Anda setuju atau tidak itu urusan Anda. Tapi Anda tidak boleh menafsirkan kitab kami. Anda paham itu? Saya bertanya Bu Sofiatul, boleh saya bertanya Bu? Kamu jangan ngeles. Kamu jangan ngeles. Sabar. Ya. Sabar dulu, kami bertanya sama Anda. Ya sebentar ya. Nah, saya lihat dulu sebentar. Kalau itu bukan catatan saya. Kami mengimani itu utusan Tuhan sesuai dengan apa yang dilakukan kami. Kalau Anda mengimani Tuhan, silakan itu urusan Anda. Tapi Anda menyebut Yesus. Bodoh Anda ini. Di mana kita ada Yesus? Sebentar Pak, Kamu ini, Dedi. Sebentar Pak, sebentar. Kalau kitab kami meyakini bahwa Muhammad itu nabi palsu, atau gimana? Di dalam buku lu tuh ada Yesus. Coba tunjukkan. Ada nggak dalam Alkitab itu dituliskan Nabi Muhammad? Enggak, tunjukkan dulu di dalam buku itu ada Yesus. Jangan kau tarik Yesus ke dalam bukumu. Ada nggak? Nah, udah cukup. Nah, udah cukup. Kamu sekarang gini, Yesus ya. Sekarang ya di kitab kami tidak ada mengatakan. Sekarang boleh nggak mengatakan bahwa Muhammad nabi palsu? Boleh nggak?
Nggak boleh, kami nggak mau melakukan itu. Ada nggak dalil? Kami nggak mau melakukan itu karena kami intelektual. Kami umat yang baik, tidak mau menista orang lain. Tahu nggak kamu? Pak Mordekai. Inilah mereka. Ya mereka maunya nyantol-nyantolin aja. Ya mereka mau Enggak, ini saya kasih tahu Anda, Dedi ya. Kami tidak mau mengatakan Muhammad kamu bagaimana. Itu urusan Anda. Kami pernah nggak katakan Muhammad itu nabi palsu? Nggak mau. Itu urusan Anda. Tetapi Anda masuk ke sini, Anda katakan Yesus bukan Tuhan. Anda menafsirkan kitab kami. Apa maksud Anda? Masa loh, kapan? Membahas kamu tidak mau klaim. Kamu bertanya silakan. Kamu mau percaya silakan. Tidak mau percaya silakan. Bisa diputar ulang kembali Pak sekelas dengan bom. Bisa putar ulang kembali. Kamu kira di sini anak dungu semua. Kamu inilah ya. Kamu ini ya. Yesus mengakui Umat kamu ini tidak jauh berbeda. Kamu ini. Begitulah kamu lakukan. Makanya saya sarankan. Maka saya sarankan kamu ya. Kalau kamu mau beragama gunakan akal sehatmu. Anda kan nabi. Sekarang saya bertanya. Ada kan nabi yang mengambil anak kecil? begini. Gunakan akal sehatmu. Untukmu agamamu, untuk agamaku ya sudah, nggak usah dia. Makanya diam, makanya kamu begitu. Nah itu, jangan itu Yesus ke dalam buku lu. Makanya Yesus kami ada tidak dalam mau. Nah kalau Anda bertanya, silakan bertanya. Anda jangan ambil kesimpulan. Kami tidak mau. Mengawini anak kecil dan sebagainya itu urusanmu, ya. Nabimu ya. Kamu dengar dulu. Enggak, saya nggak perlu penjelasan. Nabimu mengawini anak kecil. Kamu mungkin punya dalil lain. Kamu dengar dulu. Mungkin kamu punya dalil lain. Kami nggak mau menista. Silakan Anda menggunakan cara apapun. Itu urusan Anda. Kami tidak mau menista. Tapi Anda lakukan hal yang sama. Silakan, saya tidak perlu penjelasan Anda. Silakan Anda jelaskan ke kaum Anda. Itu cucunya Aisyah yang belum lahir. Udahlah ya, kamu sudah. Itu urusanmu ya. Itu urusanmu. Kan ini dari memang Nabi punya anak dari Aisyah. Banget loh dia. Begini. Bener-bener kamu kasihan. Sekarang Silakan tanya. Saya tidak bertanya, Dedi, saya tidak bertanya kepada Anda. Saya cuma memberi pelajaran kepada Anda. Ini loh, saya harus menanggapi apa yang Anda jelaskan supaya bisa ada keadilan. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya mengajar Anda supaya Anda jangan berlaku seperti itu. Karena kami tidak mau melakukan seperti itu. Kami orang intelektual dalam berdiskusi. Ngerti nggak Anda? Al-Quran, Bu. Di dalam Al-Quran ya sudah dijelaskan bahwa jangan mencaci maki sultan mereka. Nah itu terserah Anda. Itu nggak masalah. Itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Bukan urusan kami. Iya, tapi kamu kan menanyakan. Kamu kan berdialog. kalau dialog itu tanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab, jawab ditanya, tanya jawab. Jangan Bapak menjelaskan. Ini loh, saya menanggapi. Ya sudah. Pak Dedi, kamu di sini kan fungsinya hanya bertanya, tapi kamu tidak boleh ambil satu kesimpulan ayat-ayat kami. Ya, kamu hanya bertanya. Kesimpulan Pak, saya menanggapi. Tadi kamu sudah ambil satu kesimpulan, itu sudah salah. Jadi Dia bilang bisa dia bilang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sudah. Itu apa Jadi artinya? kalau kamu bertanya tadi yang ayat itu firman yang dijelaskan Ibu Sofiatul, itu kan Ibu Sofi sudah jelaskan itu dari perspektif kekristenan, dari perspektif iman kami. Sebentar Pak, Bapak diam dulu sebentar. Saya jelasin dulu. Kalau kamu ini. Kalau tadi Ibu Sofiatul sudah menjelaskan ayat firman Tuhan yang kamu bertanya itu sudah jelas, kamu nggak usah protes. Kamu mau terima boleh, tidak terima juga nggak apa-apa. Sekarang kita bertanya ke kamu, ya kamu menjawab apapun, kita pun tidak puas, ya sudah itu jawaban kamu, begitu loh. Ya itu namanya berdiskusi Pak Dedi. Tapi kalau kamu ngotot mesti sesuai dengan kamu punya agama, dengan kamu punya perspektif Islam, mungkin kena di sini Pak, begitu loh Pak. Ya bukan. Gini loh, kamu Sekarang, jadi begini. Jadi itu kalau nanya, kamu jangan ngomong, saya bisa buktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan nabi palsu. Itu kamu menyinggung, kamu tahu nggak?
Kalau Anda bisa Ini jadi buktikan begini, kalau ketika Anda Muslim membuktikan Nabi mengatakan Muhammad begini, palsu, silakan itu salah Anda. ketika Muslim Kan kita kok silakan. Kan tidak salah kok. Loh, itu bukan dialog, namanya menista. Kamu bukan Kamu tuh memancing kami, dia sengaja memancing kita untuk menista. Ini orang ini licik ini. Kita jangan melakukan apa yang dia mau. Bu Sofi, kita jangan melakukan apa yang dia nggak mau. Bentar. Saya head to head dulu ya. Mengatakan dirinya utusan Tuhan. Sebentar. Kenapa bukan mengaku dirinya Tuhan? Sebentar. Iya. Kenapa Yesus mengatakan Tapi Turunin jawab, aja kita Pak, jawab. yang lain. Dia yang lain turunin, saya turunin aja Pak. Dulu biar Bu Sofiatul aja sendiri-sendiri. Head to head Pak. Nah, itu cuma sebentar kok. Ini saya sudah mau ini. Saya mau Artinya, tanya, ketika kenapa kamu Yesus mengaku tadi utusan memberikan Tuhan, tidak mengaku statement sebagai itu, Tuhan? sebentar, Kenapa ketika dia kamu memberikan statement itu, Dedi, kamu itu sudah menyerang, bukannya kamu berdialog. Berdialog itu nggak begitu. Berdialog itu artinya kamu nggak tahu kita, kamu nggak belajar Alkitab kita. Kamu cuma bertanya, kamu menyajikan data. Bu Sofiatul nih ayat ini, Yohanes ini, Yohanes 17 ayat 1. Kamu kan bicara dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu kan yang kamu tanyakan. Kamu bertanya aja, apa maksudnya Yesus adalah utusan, Bu Sofiatul? Kalau dia utusan, bagaimana melihat Tuhan? Itu kamu berdialog, kamu bertanya. Tapi kalau kamu mengatakan, saya bisa membuktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan Nabi Musa Nabi palsu, gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu berdialog, kamu menyajikan data, nih loh. Ini loh artinya Nabi. Terus aku akan tanya, bagaimana caranya Nabi menerima wahyu? Maksudnya Yesus apa? Itu gampang sekali. Kamu Yesus kenapa nggak Oke, yang lain gimana lagi? Kenapa Yesus berkata, aku akan kembali ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, bukan jadi Tuhan sendiri. Kok kamu sudah berpindah jalur lagi? Ini gimana sih, Dedi ini? Kamu tuh gini loh, Dad, kamu tuh di dalam otakmu ya. Kamu tuh kalau kamu sadar nggak? Kamu tuh Kamu tanya mana? Ada yang 17. Oke, kita ke 17 dulu. kamu 17 tuh dulu. tanyanya tidak Tarik kronologis. ke sini. Nah, satu-satu. Loncat-loncat tanyanya. Iya, Kamu tanya mana yang ini ya? Putus ya? belum dijawab, Ada udah. sini, lu tanya lu ya. Kita bahas satu-satu ya. Kamu tanya ini ada dia satu-satu. Tanya ini ya. Pak, baca dari ayat 1 Pak sampai ayat 5. Ya, ya, Mereka oke. selalu Tidak, nggak lengkap saya kalau tidak baca. membaca itu. Sabar saya yang baca. Anda bertanya kan? Jadi, kau lihat kemari. Kau lihat kemari. Oh, buku orang ketawa. Hah? Kau lihat kemari. Kau bertanya, saya jelaskan. Biar kamu terbuka. Kotoran-kotoran unta itu keluar. Ya. Satu kalau bertanya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apakah ada seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak ada. Oke, lanjut. Sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nih, ayat 3 kau permasalahkan kan? Oke. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kan pertanyaanmu, saudaraku. Baik-baik, saya mau jelaskan Pak. Aku mau menjelaskan dulu atau di sini saya jelaskan? Silakan Ibu Sofiatul, silakan. Oke, turunin dulu Pak. Saya nggak mau, saya tidak mau dipotong. Jangan bertanya dulu, orang jawab dulu. Kau ini dijawab sudah. Sabar, sabar. Anda bertanya. Turunin aja Pak, turunin aja di bawah. Suka kalau lagi jelasin dipotong. Turunin aja dia. Sudah, Bu, silakan. Ya, jadi Muslim selalu ketika membaca ayat ini, Yesus, engkau inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus kan cuma utusan. Anda keliru. Yang pertama saya mau tegaskan begini, untuk Anda mendapatkan hidup yang kekal, Anda harus mengenal dua. Yang pertama Anda harus mengenal siapa Allah yang sejati, yaitu Allahnya orang Israel. Ketika dikatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, itu arti bandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain. Tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah lain itu orang palsu, ya. Ada ilah yang namanya Zeus, ya, ada ilahmu, ya kan? Elah dewa Hubal, ya, dewa pagan Hubal, ya. Dewa Hubal, dewa Dusara itu gelarnya al-ilah. Ya. Nah, kemudian ada dewa macam-macam, ada dewa Baal pada waktu itu. Hanya bapaknya atau Allahnya orang Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Itu yang harus kamu kenal. Ya. Yang kedua, dia adalah Allah yang benar, artinya Allah lain itu palsu. Ya, kamu nggak boleh menyembah Allah bangsa-bangsa lain.
Itu yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini. Yang kedua, untuk kamu mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengenal sang anak, yaitu Yesus Kristus Firman yang menjadi manusia, yang diutus ke dalam dunia. Nah, kamu harus, nah gini, sekarang aku tanya, kita tidak bisa langsung mengenal Bapa, karena Bapa itu nggak kelihatan. Makanya Yesus mengatakan, dia tidak kamu kenal. Ya, ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, Allah Bapamu yang di surga itu kamu nggak kenal. Suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya pun kamu nggak tahu seperti apa. Kalau bukan Sang Firman yang nusul jadi manusia, kamu tidak akan mengenal Bapa. Jadi satu-satunya cara untuk mengenal Bapa adalah mengenal Yesus. Karena Yesus itu, siapakah Yesus ini? Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Dia firman jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau kamu nggak buka sekarang, coba Pak 1 Timotius 3 ayat 16 ini ayat yang penting sih. Ya, ada. Ya, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus dua-duanya. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati anak, kamu nggak bisa. Kamu harus menghormati anak sama menghormati Bapa. Makanya Rasul Yohanes mengatakan kalau kamu tidak memiliki anak, kamu juga nggak akan memiliki Bapa. Kan Bapa itu nggak kelihatan. Untuk mengenal Bapamu di surga itu, kamu harus lewat Sang Firman. Sama seperti kamu mengenal Sofiatul, itu lewat firmannya Sofiatul, lewat perkataannya, lewat logos yang keluar dari Sofiatul. Baru kamu tahu siapa itu Sofiatul. Ya, nah ini 1 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat penting, teman-teman. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini inti iman Kristen. Bahasa aslinya bukan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, tapi dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Yaitu siapa? Dia, Yesus. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi tadi siang menarik ya, ketika saya di channelnya Edis TV ya, itu membahas mengenai Allah palsu dengan Allah yang sejati. Allah yang palsu itu begini teman-teman. Allah palsu itu adalah Allah yang diciptakan melewati perenungan dan menghasilkan sebuah agama. Jadi mereka melihat alam semesta ya, Konfusiusme, Buddhisme, saya nggak usah menyebut Taoisme, semua mereka menciptakan Allahnya masing-masing. Ya, sama seperti bangsa-bangsa lain. Oh, ini kayaknya dewa paling tinggi ini adalah dewa Ea, kemudian ada dewa Baal. Kenapa? Mereka menciptakan, they imagine about God, dan mereka berpikir kalau ada dewa, ada Tuhan dewanya pasti seperti ini. Terus kemudian rata-rata punya istri, kemudian dewanya punya anak. Bahkan ada yang dewanya dewa monyet. Ya kan, itu kan hasil imajinasi, from their imagination, dan ini dipengaruhi oleh yang namanya roh-roh teritorial atau Allah-Allah palsu. Ya, nah itu hasil Allah yang diciptakan melewati seperti itu. Bisa hasilnya macam-macam ya, bisa hasilnya adalah dewa-dewa palsu, bisa hasilnya agama. Agama itu adalah cara manusia mencapai Allah ya. Dia menetapkan, oh Allah tuh harus begini, dia punya kriteria tentang Allah, kemudian dia mikir yang cocok siapa di Allah ya, kayak dewa Brahma cocok nih. Tetapi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ya, makanya coba buka di Ulangan 13 kalau nggak salah Pak Bumbum, dikatakan tidak ada bangsa-bangsa lain di mana ada seorang Allah yang turun dan menyatakan dirinya di tengah-tengah Israel dengan tanda-tanda dan mujizat. Allah aja nggak bisa bikin mujizat. Ya, ketika Allah Israel datang 13 berapa Bu? Allah yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia, Pak. 13 apa 30 ya? Itu coba Bapak baca ini deh. Tidak ada bangsa lain, tadi saya lagi bahas sama Edis, cuman saya lupa nih lagi. Kalau nggak Ulangan 13, Ulangan 30, saya lupa. Ulangan 13 coba turun. Allah yang kenapa Bu? Allah yang menyatakan dirinya. Kalau berhadapan. Jadi sebelum Allahnya Israel, Ulangan kayaknya Pak. Ulangan. Berhadapan dengan Musa itu di Keluaran 15. Kalau berhadapan Musa, maksudnya bagaimana ceritanya? Allah berhadapan. Oke, nanti sebentar ya, soalnya saya pakai HP. Biasanya saya pakai laptop, saya buka. Nanti ini. Intinya begini.
Musa berkata gini. Ya, Musa berkata begini di ulangan ini. Dia mengatakan demikian. Tidak pernah ada seorang Allah pun yang turun dan menyatakan dirinya kemudian mengambil sebuah bangsa menjadi miliknya sendiri. Kecuali Allahnya Israel. Allah lain tuh nggak pernah masuk dalam, nggak kenal kamu. Allahmu aja nggak pernah menyatakan diri, nggak pernah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu nggak pernah ketemu Allah. Allah tidak pernah menyatakan kemuliaannya di Ka'bah. Seperti Allah Israel menyatakan kemuliaannya di Bait Suci Yerusalem. Ketika Salomo membangun Bait Suci Yerusalem, ya, kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Suci, orang itu rebah semua dalam roh. Allah nggak pernah menyatakan diri di Ka'bah. Ya, bahkan batu hitam Hajar Aswad itu dicuri berkali-kali, Ka'bah itu dihancurkan 20 kali. Ya, kalau kamu baca sejarah, Ka'bah dihancurkan 20 kali. Nanti video saya yang terbaru saya akan bahas mengenai sejarah. Dan bagaimana batu hitam Hajar Aswad itu dicuri 23 tahun oleh seorang yang bernama Abdul Osman Karmasian. Ya. Allah tidak pernah membela Ka'bah. Dia tidak pernah menjaga rumahnya. Beda dengan Bait Suci Yerusalem. Allah menyatakan dirinya. Beda dengan Allah menyatakan dirinya tengah-tengah bangsa Israel. Allah tuh berjalan di tengah Israel dalam rupa tiang awan, tiang api. Dia Allah yang menyatakan dirinya. Nabi-nabi lain tuh ketemu dengan Allah Israel. Abraham duduk makan bersama dengan Allah Israel. Nabi lihat, dengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala aja nggak pernah. Dengan perkataan suatu makhluk yang dia nggak tahu namanya. Baru 12 tahun kemudian di surat Al-Baqarah 85 dia 87 ya, baru dia menyebut Jibril. Selama 12 tahun Nabi nggak pernah tahu siapa makhluk yang selalu mengantarkan ayat-ayat kepadanya. Beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel adalah Allah yang mereveal himself, yang mewahyukan dirinya, yang menyatakan kehadirannya dengan tanda-tanda dan mujizat. Allahmu tidak pernah bikin tanda-tanda dan mujizat. Nabimu nggak pernah ketemu dengan Allah. Ka'bah yang kau sebut Baitullah atau rumahnya Allah, kamu tidak pernah menyatakan kemuliaannya di sana. Beda dengan Bait Suci Yerusalem, kamu baca kemah Tabernakusa, di mana semua orang rebah, dan ketika ada yang tidak kudus mati disambar dengan api. Allah menyatakan dirinya itu Allah yang sejati. Allah yang sejati itu kan Allah ciptaan perenungan kita di bawah pohon pisang, kata Bang Edis. Kemudian kita mikir, oh apa yang cocok jadi Allah ya? Kemudian lahirlah sebuah agama, aliran isme. Ya, Lianisme, ya kan, bikin agama baru, saintisme, ya kan, Taoisme. Itu Allah hasil pemikiran, Sansanisme. Itu Allah hasil pemikiran mereka. Tapi Allah yang sejati adalah Allah yang turun dan menampakkan dirinya. Kenapa? Karena manusia nggak bisa mencapai Allah. Nah, itulah bedanya agama dengan kekristenan. Agama adalah hasil ciptaan manusia. Untuk mencari Allah adalah jalan yang bottom up, jalan yang ditempuh manusia untuk mencoba mencapai Allahnya, itu agama. Kalau kamu tanyain agama-agama lain, pernah nggak mereka mendengar suara Tuhan seperti orang Kristen mendengar suara Tuhan? Ya, Pak Bom. Ya. Gak pernah. Saya dulu sebelum Kristen saya nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak kok. Dan saya heran Tuhan bisa bicara, tuh saya heran loh. Saya mendengar suara Tuhan. Kan Allah yang hidup dia. Itu bedanya. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah. Allah mencari manusia, Dedi. Jadi kamu tuh nggak bisa mencari. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu tidak mengenal aku, kamu tidak percaya siapakah aku ini. Yesus mengatakan dia Yesus Kristus yang engkau utus untuk apa? Untuk penyelamatan, dan kamu menolak dia. Maka Yesus berkali-kali berkata demikian kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Buka ayatnya coba, Pak, kayaknya di Injil ada. Menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya mengatakan apa? Kamu sekedar nabi. Kamu tuh kayak Nabi Elia, penuh kuasa memang. Kamu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kan di Quranmu juga ada. Kamu katanya Nabi Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Kemudian Yesus terus mendesak murid-muridnya. Karena apa? Pengakuan yang benar mengenai siapakah Yesus itu menentukan keselamatan kita. Kalau kamu hanya percaya di seorang nabi, seorang yang baik, kamu tahu nggak, orang Buddha itu percaya Yesus sebagai salah satu orang yang baik loh. Orang-orang filosof menyatakan Yesus orang yang baik loh. Nggak, dia pernah mengatakan itu orang jahat. Yesus nggak pernah bunuh orang kok.
nggak pernah perkosa istri orang, nggak pernah tidur sama istri orang. Moralnya Yesus excellent. Tapi nggak cukup pengenalan kita cuma sampai di situ, Dedi. Yesus terus mendesak muridnya dan berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Baryunus. Ya, Simon anak Yunus. Bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu. Bukan manusia mengatakan, Yesus orang hebat, Yesus rabi, Yesus guru, Yesus nabi. Dia penyembuh. Kan orang mengatakan rabi, guru gitu kan. Tapi Petrus mengatakan apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, di atas pengakuan kamu inilah, di atas Petra batu karang inilah, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan alam maut nggak akan menguasai. Artinya kalau kamu mau hidup yang kekal dan alam maut tidak mau menguasainya, artinya kamu nggak mau seperti surat Maryam 71, kamu masuk neraka, kamu nggak mau alam maut menguasaimu, kamu harus mengaku Yesus anak Allah, Mesias, dan kamu harus kenal dia siapakah Mesias dan anak Allah itu. Baru nanti kita bicara lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Pak. Dalam perdiskusian tersebut, maka kita boleh belajar bahwa ada banyak muslim yang begitu berani tampil walaupun tidak ngerti apa-apa. Iman kekristenan itu pun demikian. Selalu dikritik oleh berbagai macam orang. Ketika mereka mengkritik, ketika mereka mempelajari, dari situ juga ada banyak orang yang mengikut Tuhan karena menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran dalam Kristus Yesus. Kita tidak menyembah sesuatu hal yang tidak kita mengerti, menyembah yang kita pahami, kita lihat, dan yang sudah menyatakan diri kepada manusia, dan itulah yang kita kenal. Sehingga ketika kamu pun umat muslim, polemikus muslim, ustadz, para mualaf yang doyan sekali, buas sekali untuk mempelajari Alkitab dengan caranya sendiri, tafsiran sendiri, sebenarnya tidak terlalu masalah, oke? Karena firman dalam Alkitab itu terjaga dengan baik. Injil itu terjaga dengan baik karena Injil itu Yesus Kristus sendiri. Dia menjaga, dia memberikan kekuatan supaya ketika ada banyak oknum tertentu yang sesuka hatinya membahas tentang kekristenan, itu langsung terdepam. Dan orang-orang Kristen, apologetik Kristen itu hebat luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam orang-orang Muslim yang seenaknya. Buktinya, salah satu bukti ini bahwa mereka tidak belajar seluruhnya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis yang begitu banyak. Oleh karena itu melalui video ini disarankan kepada umat muslim untuk engkau sungguh-sungguh belajar tentang Quran dan hadismu. Teliti dengan baik, jangan kamu mempelajari Injil kalau kamu nggak ngerti. Tapi kalau kamu belajar, tanya apologetik Kristen, tanya channel-channel Kristen, dan buka matamu. Jangan sok paling bisa. Nggak usah dengerin para mualaf yang jadi ustadz itu. Omong kosong seperti Ustadz Kainama dan yang lain sebagainya, Aristo sebagainya itu, ajaran-ajaran sampah yang diberikannya teman-teman. Jadi bagi umat muslim kami sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini, melalui tayangan tadi, kita diberi kesempatan untuk belajar cerdas, mengkritisi, belajar segala sesuatu untuk mengetahui mana yang benar. Semoga video ini mencerahkan kita, mencerdaskan kita. Sekali lagi, bagi kamu umat muslim, kami memutar video, kami memberikan konten bukan untuk menyerangmu, tapi untuk memberikan kamu sikap cerdas dalam memahami segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dong, like dan komen, berikan share-mu kepada banyak orang. Sampai di sini, bye-bye.